Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua siswa-siswi yang pagi ini kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu mengenai nilai perbandingan trigonometri khususnya untuk kuadran 1. Bisa dikatakan ini merupakan sudut istimewa yang meliputi 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Seperti kita ketahui sebelumnya, perbandingan trigonometri utama yaitu ada sinus atau sin, cosinus atau cos, dan tangen atau tan. Di sini saya menggunakan simbol sudutnya adalah theta. Jadi kita kenal bersama bahwa lambang seperti ini disebutnya adalah theta. Baik, saya akan melanjutkan. Dimulai dari 0 derajat. Dapat kita lihat bersama di sini untuk sin dan cosinus itu berlawanan. Jadi kalau sin nilainya dari 0 derajat sampai 90 derajat dia akan naik. Nah, dia semakin ke kanan semakin naik. Tapi berbeda dengan cos. Kalau cos dia turun. Ya. Jadi kalau sin 0 derajat dimulai dari 0 hasilnya, kemudian sin 90 derajat hasilnya adalah 1. Jadi bergerak dari angka 0 sampai 1. Sedangkan cos itu bergerak dari angka 1 menuju angka 0. Lalu bagaimana cara kita mengingatnya? Cukup mudah ya. Pada dasarnya polanya sama. Kalau sin 0 berarti kita menggunakan setengah akar 0. Setengah akar 0 ini berarti kita ketahui akar 0 adalah 0. Maka setengah dikali 0 hasilnya 0. Begitu juga setengah akar 1. Setengah akar 1 nilainya 1, setengah kali 1 hasilnya setengah. Nah, setengah akar 2 tidak perlu ada operasi apa-apa karena memang akar 2 tidak memiliki hasil berupa bilangan asli ya. Jadi kita tetap menulisnya setengah akar 2. Kemudian 60 derajat menjadi setengah akar 3. Ini juga nggak perlu kita cari akar 3-nya berapa. Dan yang terakhir adalah setengah akar 4, di mana kita tahu akar 4 itu hasilnya 2. Jadi setengah dikali 2. Kalau saya tuliskan detailnya seperti ini. Setengah dikali akar 4 itu 2. Jadi setengah kali 2. Setengah kali 2 itu 1. Ya. Atau bisa saya bilang, saya coret ya. Saya coret 2 yang penyebut ini dengan 2 yang bukan pecahan. Nah, jadi hasilnya sisa di angka 1. Boleh juga begini kita anggapnya ya. Oke. Baik, selanjutnya saya beralih ke cos. Cos dimulai dari angka 1. Kenapa? Karena memulainya dengan angka setengah akar 4. Nah, ini. Setengah akar 4 itu berarti akar 4-nya adalah 2. Berarti mirip, bukan mirip, sama ya dengan sin 90. Ya. Kemudian dari akar 4 turun jadi akar 3, berarti setengah akar 3. Dari akar 3 turun lagi jadi akar 2, maka setengah akar 2. Dari angka 2 turun lagi menjadi 1, setengah akar 1. Nah, ini masih bisa kita proses. Setengah akar 1, akar 1 itu 1. 1 kali setengah tetap setengah. Dan terakhir adalah setengah akar 0. Akar 0 itu 0, maka 0 kali setengah tetap hasilnya 0. Nah, kita sudah membahas sin dan cos. Selanjutnya dengan tangen. Prinsipnya kalau tangen, selama kalian paham tangen itu bisa kita definisikan seperti ini, sin dibagi cos, ya, maka kita bisa menentukan nilai masing-masing tangen dari derajat 0 sampai 90. Nah, tangen adalah sin per cos. Tidak boleh terbalik ya, bukan cos per sin, tapi sin per cos. Nah, berarti kalau tangen 0, maka bisa saya tulis seperti ini. Kita ngomongin tangen 0 derajat.
tan 0 derajat sama dengan sin 0 derajat dibagi cos 0 derajat. Kalau seandainya kita mau pakai 30 derajat, berarti tangan 30 derajat sama dengan sin 30 derajat dibagi cos 30 derajat. Seperti itu ya. Nah, sekarang saya lanjutkan lagi bagaimana dengan nilainya gitu ya. Nah, ini sin 0 itu hasilnya adalah 0. Terus apa namanya? Sebentar. Nah, sin 0 nilainya 0, maka sin tetanya diganti angka 0. Kemudian cos cos 0 derajat mana ya? Oh, ini dia. Cos 0 derajat adalah nilainya 1, maka diganti ini 1. Nah, 0 dibagi 1 hasilnya berapa? 0 dibagi 1 hasilnya 0. Jadi dapat deh hasilnya 0. Begitu juga yang 30 derajat. Sin 30 derajat. Sin 30 derajat berapa? Kita lihat di sini sin 30 derajat adalah setengah. Nah, cos 30 derajat setengah akar 3. Ya udah masukin sin dulu. Sin setengah sama cos setengah akar 3. Nah, ini bisa dicoret nih. Setengah dibagi setengah hasilnya 1. Ya, ini juga 1. Nah, berarti nanti dapat jawabannya adalah tadi setengah dibagi setengah 1 kan? Nah, ini 1. Nah, tinggal akar 3 di bawah. Akar 3 di bawah ini. Nah, ini akar 3 di bawah. Loh, kok bisa jadi seperti ini ya? Dari 1 per akar 3 bisa jadi seperti ini, seperti akar 3. Nah, ini adalah proses merasionalkan. Ya, proses merasionalkan. Jadi, seperakar 3 kita kali dengan akar 3 per akar 3. Nah, baik, saya lanjutkan tangan 45. Tangan 45 berarti dari sin 45 dibagi cos 45. Sin 45 setengah akar 2. Ya, sin 45 setengah akar 2. Cos 45 juga setengah akar 2. Wah, cantik sekali. Setengah akar 2 dibagi setengah akar 2. Dua bilangan yang sama, maka hasilnya 1. Gitu ya. Nah, sekarang kita beralih ke tangan 60. Berarti sin 60 derajat per cos 60 derajat. Sin 60 nilainya setengah akar 3. Cos 60 nilainya setengah. Ya kan? Nah, berarti sinnya diganti setengah akar 3, cosnya diganti setengah. Nah, ini kalau kita bagi setengah dibagi setengah 1, jadinya akar 3 aja. Setengah yang penyebut juga dibagi setengah, hasilnya 1. Maka hasilnya akar 3 per 1. Akar 3 dibagi 1 tetap akar 3. Jadi kita ketahui bersama tangan 60 derajat nilainya akar 3. Ya. Baik, saya lanjutkan tangan 90. Berarti kita bermain di sin 90 yaitu 1 dan cos 90 yaitu 0. Berarti 1 dibagi 0. Nah, ini adalah tidak terdefinisi atau tak terhingga.